Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil. Di sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bersama dalam kajian online kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan ya, setiap hari Rabu sore jam 4 sore sampai jam 5. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya, serta memberikan kita kesehatan dan afiah, agar kita dapat melanjutkan aktivitas kita, kegiatan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik beribadah secara mahdhah ataupun beribadah ghairu mahdhah. Dan salah satu bentuk ibadah yang kita sekarang laksanakan adalah dengan bersama-sama mengkaji ilmu, mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Masail Jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufiknya dan kemudahannya agar kita senantiasa bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020 atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Insyaallah kita kembali akan mengkaji bersama kelanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah atau dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah yang ke-39 dari buku Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-39 akan menceritakan kepada kita tentang perilaku jahiliyah. Di antara perilaku jahiliyah adalah dengan menyelewengkan atau mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-mas'alatu at-tasi'atu wa thalathun. Masalah yang ke-39. Di antara perilaku jahiliyah adalah
al-ilhadu fil asma, yaitu penyelewengan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang difirmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang ke-39 ini merupakan sambungan atau kelanjutan dari masalah yang sebelumnya 38 yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di mana masalah yang sebelumnya adalah masalah tentang sifat-sifat Allah. Di antara perilaku jahiliyah adalah mereka melakukan penyelewengan atau ilhad di dalam sifat-sifat Allah. Nah, di masalah yang ke-39 ini, mereka orang-orang jahiliyah melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini sebagaimana yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, terlebih dahulu kita akan memberitahukan atau memaparkan beberapa jalan-jalan orang-orang jahiliyah di dalam menyelewengkan atau menyimpang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara jalan-jalan orang-orang jahiliyah di dalam penyimpangan mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah banyak disebutkan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama. Di antaranya mereka menyebutkan ada 5 jalan, setidaknya ada 5 jalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di dalam menyelewengkan atau di dalam penyimpangan mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan tersebut yang pertama adalah mereka melakukan, ahlul jahiliyah melakukan nafyu ma asbatallah, meniadakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalan yang lurus, yaitu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyeleweng, artinya tidak menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang ahli jahiliyah sebaliknya, mereka malah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang pertama, menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan banyak sekali contoh-contoh hal ini, Contoh hal ini banyak sekali. Di antaranya apa yang akan kita bahas ini, mereka menafikan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya, ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, sebagaimana mereka tidak menetapkan nama Allah Ar-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka tidak menetapkan Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya sendiri di dalam firman-Nya, Ar-Rahmanir Rahim, di dalam surah Al-Fatihah. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu juga penyimpangan jalan ahlul jahiliyah yang kedua di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kebalikan dari yang pertama, yaitu mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinafikan oleh Allah mereka menetapkannya. Padahal jalan yang lurus yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang dinafikan oleh Allah mereka menafikannya. Mereka tidaklah menyeleweng dari jalan yang lurus tersebut. Nah, kebalikan hal itu oleh ahlul jahiliyah, mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini juga merupakan jalannya orang-orang ahlul jahiliyah. Kenapa kok mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka ingin menjuluki Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah
di dalam Al-Qur'an, tidak ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Ya. Wa minal ilhad, dan di antara bentuk penyelewengannya adalah ya, nafyu ma atsbatallah wa itsbat ma nafallahu wa huwa alladhi waqa'a fil mu'attilah wal musyabbihah. Dan di antara penyelewengan dari ya ahlul jahiliyah adalah ini adalah penjelasan dari jalan yang pertama dan yang kedua, yaitu menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah. Dan di dalam hal inilah banyak terjerumus kaum mu'attilah dan kaum musyabbihah. Siapakah mu'attilah dan siapakah musyabbihah? Mu'attilah itu adalah kaum yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau sebagian dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mu'attilah. Adapun musyabbihah, ya, adalah kaum yang menyerupakan nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana ada pada diri makhluk, ya. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Itu adalah musyabbihah, ya. Dan dua perkara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah munazzahun an dzalik. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terlepas dari ta'til, yaitu meniadakan ataupun membatalkan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala dan menafikannya, dan tashbih, ya. Ahlussunnah tidak mentashbih nama Allah, tidak mentashbih sifat Allah, ya. Tidak mentashbih, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wal musyabbihah madza fa'alu athbatu ila ma nafahullah, ya. Mereka musyabbihah, apa yang mereka lakukan, ya? Mereka, ya, ketika terjerumus ke dalam tashbih, kemudian mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kaidah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kaidah dalam masalah asma' sifat. Seperti yang tertera di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Perhatikan ayat ini, ayat yang mulia ini. Allah menyatakan, berfirman dalam ayatnya, ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Di sini Allah menafikan penyerupaan, menafikan tashbih untuk dirinya dengan apapun, ya. Wa huwas samiul basir, ya. Dan Allah, dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah menetapkan As-Sami Al-Basir, yaitu nama Allah As-Sami yang Maha mendengar dan Al-Basir yang Maha melihat. Kalau kita lihat ayat ini, ya. Ayat ini terdapat dua potongan. Yang pertama, Allah menafikan tashbih, menafikan mithliyah, yaitu menafikan, ya, bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Kemudian di sisi lain, yaitu potongan yang kedua, Allah menetapkan bahwa Allah As-Sami Al-Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini ada satu pelajaran yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya, ya, dirinya Allah As-Sami Al-Basir, ya, yang Maha mendengar dan Maha melihat, ya, yang mempunyai pendengaran dan mempunyai penglihatan. Padahal kita tahu bahwa makhluk juga mempunyai pendengaran, makhluk juga mempunyai penglihatan. Makhluk bisa mendengar, bisa melihat. Mengapa Allah menetapkan hal ini untuk namanya As-Sami Al-Basir setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menafikan mithliyah, menafikan tashbih, ya, penyerupaan dengan apapun. Ya, di sini ada pelajaran yang menarik bahwa, ya, di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka sebagai bentuk penetapan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus dengan apa? Dengan menafikan tashbih, dengan menafikan penyerupaan. Ya, dengan menafikan penyerupaan. Makanya, ya, kita katakan bahwa As-Sami, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar.
ya. Dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah mempunyai penglihatan dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala As-Sami, ya, Maha mendengar karena Dia mempunyai pendengaran Allah. Dan Allah Maha melihat karena Dia mempunyai penglihatan. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak seperti pendengaran dan penglihatan makhluk, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada potongan yang pertama di dalam ayat ini Asy-Syura ayat 11 Allah menafikan mithliyah, ya. Menafikan mithliyah ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa ketika kita menetapkan, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan oleh Allah, maka sebagai bentuk penetapan yang sempurna al-kamal, ya, maka harus kita nafikan mithliyah. Kita nafikan pentashbihan, yaitu penyerupaan, ya. Adapun kaum mumatsilah atau musyabbihah, mereka mengatakan bahwa lahu sam'un mithlu sam'il makhlukin. Orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mereka akan mengatakan Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran makhluknya. Allah memiliki penglihatan seperti penglihatan makhluknya. Wal iyadu billah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari perkataan yang keji seperti ini, ya. Mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka fa'atsbatu ma nafallah. Mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah. Allah menafikan mithliyah, tapi mereka menetapkannya. Nah, kelompok yang berseberangan dengan kelompok yang menetapkan ini, ya, apa yang mentashbih sifat nama dan sifat Allah dengan nama makhluk dan sifat makhluknya adalah di antara mereka kaum mutakallimin, orang-orang mutakallimun dari kalangan Mu'tazilah dan dari kalangan Jahmiyah dan orang-orang, ya, yang mengikuti manhaj mereka dari Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya, seperti Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ya. Yajtami'un, mereka terkumpul di dalamnya wa in tafawatu fin nafyi, walaupun, ya, dari Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah berbeda dengan Jahmiyah di dalam sebagiannya, ya. Tapi mereka menafikan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yajtami'un fi annahum nafau ma atsbatallah. Mereka terkumpul, ya, bertemu dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah bertemu dengan Jahmiyah di dalam menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, ya, fa'atau ila ma atsbatallahu minas sifat fi kitabihi au atsbatahu lahu rasuluhu. Maka mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari sifat di dalam kitabnya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Begitu juga atau ila hadzal ladzi atsbatahu rabbu wa atsbatahu rasul sallallahu alaihi wasallam fa nafauhu ma annahu ma atsbatahu rabb. Begitu juga sebagiannya mereka menafikan, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah baik itu kelompok Mu'tazilah ataupun kelompok Jahmiyah dan kelompok yang berjalan di atas jalan mereka dari kalangan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, sama-sama mereka, ya, menetapkan apa yang menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah dan menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di antara mereka banyak sekali perbedaan-perbedaan tafawud, yaitu bertingkat-tingkat. Di dalam ini, di dalam masalah asma, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga, ya, bahwa penyelewengan mereka, penyimpangan mereka, orang-orang ahlul jahiliyah di dalam nama Allah adalah mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wahum yakfuruna birrahman. Mereka, ya, orang-orang kafir itu mengkufuri atau, ya, tidak menetapkan Ar-Rahman sebagai nama Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ahlul jahiliyati yulhiduna fis sifat. Orang-orang jahiliyah ya pada masalah sebelumnya, masalah yang ke-38, mereka menyimpang, menyeleweng ya dari terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mereka tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan ini wa yulhiduna fi asma'illahi taala. Begitu juga orang-orang ahli jahiliyah ya menyeleweng dan menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cara mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wahum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang ahli jahiliyah, orang-orang kafir, mereka mengkufuri Ar-Rahman ya, tidak mempercayai Ar-Rahman. Tidak mempercayai Ar-Rahman di sini adalah tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih. Ini termasuk Ar-Rahman, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. War-Rahman min asma'ihi Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahman kita tahu bahwa itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara namanya adalah Ar-Rahman. Dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin. Hal ini terjadi ya para jamaah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ya berbuat kesepakatan perdamaian ya antara diri beliau ya kaum muslimin dengan orang-orang musyrik di perjanjian Hudaybiyah. Ya, di perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW melakukan sulh, yaitu perjanjian damai antara diri beliau dan kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Nah, ketika perjanjian damai tersebut ya ada tokoh dari kafir Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Ya. Maka Suhail bin Amr mengatakan, faqal hatiktub bainana wa bainakum kitaban. Marilah, tulislah ya. Tulislah perjanjian antara kami dengan kalian. Kata siapa? Kata pemimpin Quraisy ketika itu, Suhail bin Amr. Kemudian Nabi SAW ya memerintahkan penulis ya untuk menulis perjanjian damai ya yang akan disepakati antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy ya. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda ya berkata, Bismillahirrahmanirrahim, untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim ya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim karena Ar-Rahman dan Rahim itu adalah nama Allah. Qala Suhail, lalu Suhail pemimpin Quraisy ketika itu mengatakan, Ammar Rahman fa wallah ma adri ma huwa. Adapun Ar-Rahman, demi Allah saya tidak mengetahui siapa dia. Demi Allah saya tidak mengetahui siapa dia Ar-Rahman. Qalu ma na'rifur Rahman illa Rahmanul Yamama yu'nuna Musailamah ya. Kemudian mereka mengatakan kami tidak mengetahui Rahman Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamama ya, Rahmanul Yamama. Rahmanul Yamama yang dimaksud di sini adalah Musailamah Al-Kadzdzab ya. Tokoh atau gembong orang munafik. Li'anna Musailamah karena Musailamah ketika itu menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Yuqal Rahmanul Yamama. Ya, jadi diingkari oleh orang Quraisy ini. Mereka tidak mengenal Ar-Rahman, padahal Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkarinya, mereka menyimpang dalam hal ini. Karenanya dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, surah Ar-Ra'd ayat 30 ini. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang kafir Quraisy ya, mereka mengingkari Ar-Rahman, mengingkari Allah yang mempunyai nama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah atau Pengasih. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Maka Allah mengatakan, katakan, dialah Allah. Ar-Rahman dialah Allah, Rabbku,
La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, bergantung, berserah diri. Wa ilaihi matab, dan kepadanya aku kembali. Surah Ar-Ra'd ayat 30. Ini ya merupakan sebab nuzulnya ayat ini. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah, tatkala Rasulullah SAW menulis Bismillahirrahmanirrahim di pembukaan perjanjian itu, mereka mengingkari Ar-Rahman, ya. Mereka tidak mengenal Allah sebagai Ar-Rahman. Yang mereka kenal adalah Rahmanul Yamamah, ya. Rahmanul Yamamah adalah yang dimaksud Musailamah Al-Kadzab, karena Musailamah ketika itu menamakan dirinya dengan Rahman, ya. Begitu juga, ya, wa kadzalika lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Wa kana yusalli wa yad'u wa yaqul ya Allah ya Rahman. Waktu itu Rasulullah SAW pernah sholat dan pernah berdoa dengan mengucapkan ya Allah ya Rahman, ya. Ya Allah ya Rahman. Maka orang-orang musyrikin waktu itu mencibir Rasulullah SAW ketika menyeru ataupun memohon, meminta kepada Allah dengan memakai nama ya Allah ya Rahman. Orang-orang musyrikin mengatakan, "Unzuru ila hadzal rajul yaz'um annahu ya'budu ilaha wahida wa huwa yaqulu ya Allah ya Rahman ya'budu ilahain." Orang-orang musyrik berkata, lihatlah kepada orang ini, yang dimaksud orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahwa dia menyembah Tuhan yang satu, padahal dia mengucapkan ya Allah ya Rahman, ya. Dia, maksudnya Muhammad, menyembah dua sesembahan. Jadi orang musyrik di sini, ya, tidak mengetahui ketika Rasulullah berdoa dengan menyebut ya Allah ya Rahman, disangkanya ya Allah ya Rahman ini adalah dua pribadi yang tidak sama, Tuhan yang tidak sama. Padahal Allah Ar-Rahman, ya Allah itu sendiri, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, "Qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Maka katakanlah, sebutlah, ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman, yaitu Allah, ya juga Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka apa saja yang engkau mohon kepada Allah dengan nama itu, maka Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Al-Isra ayat 110. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, ya. Wa ta'addadal asma la yadullu ala ta'addadil musamma. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, banyaknya nama tidak menunjukkan banyaknya musamma, tidak menunjukkan banyaknya pribadi, ya. Banyaknya nama yang dimiliki Allah bukan berarti Allah ini tidak tunggal, bukan berarti Allah ini berbilang, tidak. Jadi berbilangnya nama tidak menunjukkan, ya, berbilangnya, ya, yang memiliki nama. Wa innama yadullu ala azamati hadzal musamma, ya. Sesungguhnya banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam nama-nama Al-Husna, nama-nama Allah Al-Husna, menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang banyak, memiliki nama-nama yang banyak yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Karenanya di dalam kisah ini yang menjadi perhatian bagi kita adalah bahwa kaum musyrikin mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayatnya sendiri. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman, ya. Padahal Ar-Rahman disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, ya. Maka ya, jika orang-orang musyrik, ya, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menafikan, ya, menafikan. Orang yang mengingkari nama Allah, orang yang menafikan berarti dia mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menafikan nama Allah berarti dia mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Faman nafa asma Allahi minal firaqid dhallah kal Jahmiyah, au nafa ma'aniha wa athbata alfadhaha kal Mu'tazilah."
au nafa ba'dhas sifat wa athbata ba'daha kal asy'ariyah fa innahu yakunu warithan li ahli jahiliyah. Subhanallah. Perkataan yang sungguh ya, yang sungguh indah dan perkataan yang sungguh mengarah. Dan ini ya, perkataan ini mengingatkan ataupun menyadarkan kepada kita akan pentingnya kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak tersesat di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan makna ya, dan bagaimana kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, orang-orang musyrik ya, maka di dalam kisah ini, di dalam ya ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang musyrik pada hakikatnya mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok tersesat yang menisbahkan dirinya kepada kaum muslimin ya, seperti kelompok Jahmiyah, atau yang menafikan makna ya, makna dari nama-nama Allah ya, dan menetapkan lafadznya saja seperti Mu'tazilah, atau menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lainnya seperti kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, fa innahu yakunu warithan di ahli jahiliyah. Maka mereka itulah pewaris dari pewaris dari orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mengingkari, mereka juga mengingkari ya. Mereka juga mengingkari, seperti kaum Jahmiyah menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, mereka menafikan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menetapkan lafadznya saja ya. Mereka mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah sekedar lafaz tanpa ada makna. Atau ada kelompok yang menafikan sebagian sifat ya, dan menetapkan sebagian yang lainnya. Ala kulli hal mereka menafikan sebagian sifat yang ditetapkan oleh Allah. Maka seperti kelompok Asy'ariyah. Maka mereka seluruhnya ini adalah pewaris dari orang-orang jahiliyah. Di mana orang jahiliyah pada asalnya mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah Ta'ala muthbitan asma'ahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan nama-namanya seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah engkau dengan nama-nama itu. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia memiliki nama-nama yang indah, yang baik. Allah juga berfirman ya, lahul asmaul husna. Dia Allah memiliki nama-nama yang indah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan hal ini. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sabdanya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Rasulullah SAW pernah berdoa. Di malam hari beliau pernah berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Dengan seluruh nama yang engkau miliki. Sammaita bi nafsak, yang engkau namai dirimu sendiri dengan nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkannya seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu. Awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau hanya engkau lah sendiri ya saja yang mengetahui nama tersebut di dalam ilmu ghaibmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak sekali, dan Rasulullah SAW berdoa dengan doa seperti ini. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik
au anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Hadis ini ya, doa Nabi SAW di sini terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Hakim ya di dalam Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir ya. Hadis nomor 3712 dan juga hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani di dalam As-Sahihah nomor hadis 198. Naam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Fa asma'ullahi katsiratun. Maka dari hadis ini kita mengambil faedah bahwa nama Allah itu banyak sekali. Minha ma anzalahu fi kitabihi. Ada di antara nama Allah yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya, disebutkan di dalam kitabnya. Wa hadza katsirun fil Qur'an, dan nama tersebut banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Ar-Rauf yang Maha Kasih Sayang, At-Tawwab yang Maha menerima taubat, Al-Ghaffar yang Maha memberi pengampunan, dan sebagainya. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala, contoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Seperti juga Allah menyebutkan di dalam akhir surat Al-Hasyr ya. Akhir surat Al-Hasyr yang mungkin kita semua ya pernah mendengar dan ada di antara kita yang menghafal, karena ayat ini akhir surat Al-Hasyr ini seringkali kita dengarkan ya di ya salat-salat ya. Baik itu di salat fardu ataupun di salat sunnah ya, seperti salat tarawih dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai ayat 24. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard." Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak ya. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Ar-Rahman dan Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Malikul Quddus ya, Al-Malik dialah Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min ya yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang menjaga, memelihara, Al-Azizul Jabbar yang ya aziz, Maha Perkasa, wal Jabbar dan Maha ya kuat, Al-Mutakabbir dan Allah yang sombong ya, Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq yang menciptakan, al-bari' yang menjadikan, al-musawwir yang ya membentuk, lahul asmaul husna. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Di sini ayatnya banyak sekali para jamaah, dan Allah menyebutkan ya beberapa nama-nama yang disebutkan di dalam ayatnya ini. Karenanya kata Syekh Shalih Fauzan, fayajibul imanu bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama, seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ya, man ahsaha dakhalal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Wal adillatu ala asma'illahi subhana. Hadis yang tadi kita sebutkan ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, nomor hadis 2736, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim
nomor hadis 2677. Wal adillatu ala asma'illahi subhanahu wa ta'ala katsiratun. Maka dalil-dalil yang menunjukkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Maka barang siapa yang tidak mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yu'minu billahi subhanahu. Barang siapa yang tidak mengimani nama-nama Allah, maka sejatinya dia tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini harus kita tempa. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, seorang yang beriman kepada Allah tidaklah mencukupkan dirinya hanya beriman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mencukupkan juga dalam mengimani Allah di dalam uluhiyahnya. Namun juga, ya, dia harus mengimani Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga mengimani Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah SAW, diimani pula oleh para sahabat Nabi SAW. Bagaimana cara kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, dan menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Nabi-Nya SAW tentang Allah, ya. Dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah serta yang dinafikan oleh Nabi SAW, menetapkannya tanpa mentasbih, ya. Tanpa mentasbih maksudnya menyerupakan nama Allah dengan nama makhluknya, sifat Allah dengan sifat makhluknya, tanpa taktil, tanpa meniadakan nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa, ya, takyif, ya. Tanpa takyif, yaitu tanpa membagaimanakan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa pula takwil. Takwil di sini adalah, ya, memaknai nama dan sifat Allah tidak seperti makna yang telah ditetapkan di dalam, ya, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simpel para jamaah, ya. Jika datang, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan. Jika datang ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menetapkan dirinya istawa alal arsh, ar-rahmanu alal arsh istawa, ya. Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, ya, istiwa, ya, di atas arsy-Nya. Maka bagaimana cara kita mengimaninya? Maka kita tetapkan bahwa Allah di atas, ya. Allah di atas. Istawa artinya al-ulu wartafa, ya. Ala wartafa'a. Istawa adalah artinya tinggi, ya. Tinggi dan di atas. Maka kita tetapkan bahwa Allah di atas, tinggi, ya, di atas makhluknya, ya. Tanpa kita apa? Tanpa kita membagaimanakan bagaimana tingginya Allah Subhanahu wa taala atau bersemayamnya Allah, ya. Tidak membagaimanakan seperti membagaimanakan raja ketika duduk di singgasana. Tidak. Ta'ala Allah amma yaqulun, ya. Kita tidak menetapkan takyif di dalam ini. Tidak mentasybih pula, tidak menyerupakan Allah bagaimana istiwanya dengan makhluknya, ya. Tidak pula kita mentakwil sebagaimana yang ditakwil oleh orang-orang ahlul bid'ah bahwa istawa di sini artinya istilah, ya, menguasai. Tidak seperti itu, ya. Karenanya kita mengimani apa adanya, ya. Kita tahu, maklum, istawa maklum, ya, maknanya kita ketahui. Adapun yang kita tidak ketahui adalah kaifiyahnya, bagaimananya istiwanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum ghairu majhul, ya. Wal kaifu majhul ghairu ma'lum. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah, ya. Istiwa Allah Subhanahu wa taala itu maklum maknanya, ya. Maklum maknanya, ya. Bukan tidak diketahui, ya. Adapun kaifnya majhul, tidak diketahui dan tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya wajib karena Allah sendiri yang menetapkan hal itu di dalam firman-Nya.
wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ini adalah pertanyaan yang bid'ah yang tidak boleh ditanyakan. Wallahu taala alam. Karenanya para jamaah, masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib ini ya untuk kita ketahui bersama. Hendaknya kita punya kajian sendiri, majelis ilmu sendiri, mengkaji bersama bagaimana ya mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah para jamaah, kalau kita mempelajarinya sungguh ini suatu hal yang menakjubkan. Kalau kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakininya, mengimaninya, maka akan timbul keimanan yang kuat di dalam hati kita. Seperti ya, contoh ya, tatkala kita mempelajari, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik atau Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki. Maka hal ini akan menunjukkan bahwa ya, kita tidak usah terlalu khawatir dengan rizki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rizki kita. Allah yang membagi rizki kita. Dan Allah mengetahui siapa yang layak untuk diberikan rizki sekian, siapa yang layak diberi rizki sekian. Dan tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala ya, rizki-rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang telah ditetapkannya. Maka kalau kita mengimani, kalau kita mempelajari nama Allah dan sifat-sifatnya, akan timbul di dalam diri kita cinta kepada Allah, akan timbul ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kepada Allah. Dan timbulnya pengetahuan dan cinta ini yang akan mendorong kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini satu hal yang wajib bagi kita para jamaah untuk senantiasa memperhatikan kembali ya, mengkaji kembali bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang juhudur Rabbi Subhanahu wa taala ya. Orang yang mengingkari adanya Rabb Subhanahu wa ta'ala, mengingkari adanya Rabb. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka adalah mengingkari Rabb Azza wa Jal. Al-mas'alatul arba'un, al-mas'alah al-arba'un, yaitu masalah yang ke-40. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, at-ta'til, yaitu orang-orang ahlul jahiliyah melakukan ta'til. Ta'til apa maksudnya di sini? Melakukan penafian akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menafikan keberadaan Allah. Berarti kalau sudah menafikan keberadaan Allah, mereka tidak mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. At-ta'til ka qauli ali Fir'aun, sebagaimana ucapan Fir'aun dan pengikutnya ya. Apa yang dimaksud ucapan Fir'aun dan pengikutnya? Maksudnya ucapan Fir'aun adalah Fir'aun menafikan adanya Rabb semesta alam. Dan dia menambatkan dirinya atau mengakui dirinya bahwa dialah adalah Rabb. Kita simak bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ya masalah ini, masalah yang ke-40. Beliau mengatakan, at-ta'til fil asli ikhla'us syai'. Kalimat ta'til pada asalnya maknanya adalah ikhla'us syai', mengkosongkan sesuatu. Yuqal at-talal makana ya. Dikatakan at-talal makan yaitu jika tempat itu dikosongkan. Wa yuqal imra'atun atil ya. Dikatakan imra'atun atil, seorang wanita yang atil berarti seorang wanita yang ya khaliyatun minal huli, orang wanita yang kosong dari perhiasan, tidak punya perhiasan. Ta'til artinya ikhla'us syai'an ghairihi, yaitu mengkosongkan sesuatu dari selainnya. Jadi ta'til di sini mengkosongkan sesuatu. Maksud dari ta'til dalam masalah yang ke-40 ini adalah ikhla'ul qaun an khaliqihi, yaitu mengosongkan alam semesta ini dari penciptanya. Artinya apa? Bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ya. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, otomatis ya. Ada bulan, ada bintang, ada bumi, ada matahari, ya. Ada laut, ada ini dan sebagainya. Semuanya itu terjadi secara otomatis, tidak ada yang menciptakan. Ya, ini keyakinan orang jahiliyah terdahulu. Salah satu keyakinan mereka
Dan inilah keyakinan yang diucapkan oleh Fir'aun. Nanti akan disebutkan bagaimana apakah Fir'aun mengakui hal-hal seperti ini, ya. Fir'aun ya pada dasarnya mengucapkan dengan lisannya, dia tidak mengakui adanya Rabb semesta alam. Karenanya ya mentaktil atau menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini salah satu manhajnya Fir'aun ya dan pengikutnya. Jadi yang dimaksud taktil di sini adalah mengosongkan alam semesta ini dari penciptanya. Artinya alam semesta tidak ada yang menciptakan. Wa nafyu ayyakuna hunaka khaliq li hadzal kaun, dan menafikan ya pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Wa inna ma wajada natijatat tabi'ah. Ya, mereka mengatakan orang yang menafikan keberadaan ya Rabb ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa alam semesta ini ya terjadi karena kebetulan ya. Alam semesta ini terjadi karena kebetulan, karena otomatis ya. Kama yakulun, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Wa imamul mu'attilah, pemimpin dari orang-orang yang menafikan adanya Rabb semesta alam, ya pemimpin yang menafikan adanya keberadaan Allah semesta alam adalah Fir'aun ya. Sebutkan hal ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Haitsu yaqul, tatkala Fir'aun mengatakan ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai sekalian ya manusia, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui adanya ilah, adanya sesembahan, adanya Rabb ya bagi kalian selainku. Aku tidak mengetahui adanya Rabb, adanya ilah ya bagi kalian selainku. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 38 tentang perkataan Fir'aun. Walakin hadza min babil mukabarah wal inat. Akan tetapi perkataan Fir'aun ini diucapkannya min babil mukabarah karena takaburnya dia dan karena apa? Karena kedustaan yang diucapkan oleh lisannya, karena ketakaburan dan karena kedustaan yang diucapkan oleh lisannya. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Fir'aun. Dalam surat Ghafir ayat 36 sampai 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wahai Haman, kata Fir'aun, Haman ini menterinya, ibni li sarhan ya. Bangunkan untukku ya tangga, la'alli ablugul asbab, tangga untuk akan bisa aku naiki ke atas langit. Asbabas samawati, yaitu akan aku naiki langit ya. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku mengira Musa ini bahwasanya dia adalah pembohong. Surat Ghafir ayat 36 sampai ayat 37. Di sini ya Fir'aun menyebutkan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa? Bahwa dia dengan pernyataannya ini mengingkari Tuhannya Musa. Mengingkari bahwa Musa ini mempunyai Tuhan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain ya, yaitu dalam surah Al-Qasas ayat 38 Allah juga menyebutkan tentang Fir'aun. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Ya. Hampir senada selaras ayat ini dengan ya, ayat yang sebelumnya. Fa'auqid li ya Haman 'ala tin, maka ya bangunkanlah aku buatkanlah aku ya tangga dari tanah. Faj'al li sarhan, kemudian jadikan untukku tangga. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan sesungguhnya aku mengira bahwa Musa itu termasuk orang-orang yang berdusta. Di sini ayat ini ya, dua ayat ini menunjukkan bagaimana Fir'aun ya
Ya, Fir'aun adalah apa? Pemuka dari orang-orang yang menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ta'til. Inilah penafian, ya, penafian terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wal fitru wal uqulu tadullu ala kadhibi hadzal qaul. Fitrah kita, akal kita yang sehat jelas akan menunjukkan kebohongan apa yang diucapkan oleh Fir'aun, ya. Akal kita, fitrah kita jelas akan menunjukkan kebohongan yang diucapkan oleh Fir'aun. Li'annahu la yumkin wujudu makhlukin biduni khaliq. Ya, akal kita akan mengarahkan dan fitrah kita akan mengarahkan tidaklah mungkin ada makhluk, ya, ada tanpa adanya yang mengadakan, ya. Apakah, ya, akal kita akan bisa menerima adanya rumah jika rumah itu ada, tidak ada yang mengadakan, atau adanya kursi jika kursi itu ada, tidak ada yang mengadakan? Akal kita akan menolak, fitrah kita akan menolak, ya. Ini secara fitrah saja sudah ditolak, secara akal sudah ditolak. Tidak mungkin adanya makhluk, ya, tanpa ada yang menciptakan. Wala yujad fi'lun biduni fa'ilin abadan. Sebagaimana tidak mungkin ada perbuatan tanpa ada orang yang berbuat. Tidak ada perbuatan tanpa ada orang yang berbuat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Tur ayat 35 sampai ayat 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan apakah mereka diciptakan dari yang tidak ada? Diciptakan dari yang tidak ada, artinya diciptakan secara sendiri gitu saja. Amhumul khaliqun, atau makhluk itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Kedua hal ini mustahil, ya. Kedua hal ini mustahil. Kedua hal ini, yang pertama, ya, khuliqu min ghairi syai'in, mereka diciptakan dari tidak ada. Artinya apa? Artinya otomatis. Atau mereka yang menciptakan sendiri. Ini lebih mustahil lagi. Bagaimana seorang makhluk bisa menciptakan dirinya sendiri? Allah juga berfirman, am khalaqus samawati wal ard, ya. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, padahal mereka tidak mengimaninya, ya. Ini bantahan telak bagi orang-orang, ya, seperti Fir'aun dan pengikutnya dan orang-orang yang mempunyai, ya, manhaj, ya, mempunyai jalan seperti jalannya Fir'aun yang menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma ajabu ala syai'in. Ma ajabu ala syai'in min hada. Mereka tidak akan bisa berbuat ataupun menjawab ini semua. Falahum khalaqu ghairahum, ya. Mereka tidak mungkin menciptakan orang-orang selain mereka. Walahum khalaqu anfusahum. Begitu juga mereka tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Ya, walam yujidu min ghairi khaliqin, ya, ditambah mereka tidak ada yang menciptakan mereka. Maka satu kepastian adalah la budda ayyakuna khaliq. Satu kepastian adalah jika mereka ada, maka pasti ada yang mengadakan. Jika mereka ada, pasti ada yang menciptakan. Wa idza kana hunaka khaliq, jika hal ini sudah kita yakini ada yang menciptakan, hal hum hadal khaliq, apakah mereka yang menciptakan itu? Hal hum khalaqu anfusahum, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am asnamahum khuliqat syai'an minas samawati wal, atau berhala-berhala mereka, ya, khalaqat syai'an, yang menciptakan, ya, langit dan bumi. Subhanallah. Langit dan bumi luas, besar. Mereka kecil. Bagaimana bisa mereka menciptakan sesuatu yang besar? Hasya wa kalla. Fal uqul wa fitr tukadzibu hadzal uqul, ya. Maka ini jelas, ya, hal-hal yang diingkari oleh akal yang sehat, oleh fitrah yang sehat, ya, bahwa sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Ini adalah akal kita akan mengarahkan ke sana. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah yang ke-40 ini adalah masalah ta'til, yaitu orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, yaitu, atau kalau kita bisa boleh sebutkan, orang-orang yang tidak mengimani akan
rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala lebih parah sejatinya daripada keyakinan orang Quraisy ya. Orang Quraisy masih mengimani, orang Quraisy terdahulu masih mengimani rububiyah Allah ya. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin ya. Mereka jika berada di atas samudra ya, mereka menyeru kepada Allah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun ya. Tatkala mereka diselamatkan oleh Allah, lalu mereka berbuat syirik sendiri. Dan orang-orang Quraisy ya, mereka mengimani akan rububiyah Allah ya. Makanya kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ini akidahnya orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy. Meskipun begitu mereka masih didakwai oleh Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sempurna ya iman seseorang akan rububiyah Allah sehingga dia mengimani Allah di dalam uluhiyahnya, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lah ini orang yang mengingkari akan keberadaan Rabb berarti mengingkari akan rububiyah Allah. Ini lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari perilaku-perilaku jahiliyah ini, apalagi di akhir zaman ini ya. Apalagi di akhir zaman banyak sekali umat-umat yang menyeleneh ya. Baru-baru ini ada yang menyeleneh tentang memperkarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka ya mempermasalahkan keberadaan Allah, padahal jelas ya Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan di dalam firman-Nya ya. Bahkan dalil-dalil banyak sekali mutawatir yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Mengapa kita tidak mengimaninya? Kok kita lebih mengedepankan akal-akal kita yang kusur, akal kita yang pendek ini ya. Mengatakan Allah ada di mana-mana, mengatakan Allah ya ada tanpa arah, tanpa di atas, tanpa di bawah, di kiri, di kanan dan sebagainya. Subhanallah, akal yang kurang sehat seperti ini para jamaah. Kalaulah kita mengimani saja firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas dan fitrah kita menunjukkan akan hal itu, maka kita akan selamat dalam hal ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah menjaga kita semua kaum muslimin ya dari akidah-akidah yang sesat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya ya untuk ya berakidah yang lurus ya. Bagaimana kita mengimani Allah di dalam rububiyahnya, bagaimana kita mengimani Allah di dalam uluhiyahnya, begitu juga bagaimana kita mengimani Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wallahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, itu saja mungkin ya kajian kita pada sore hari ini sampai pada masalah yang ke-40. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masalah yang berikutnya, masalah yang ke-41, yaitu nisbatun naqais ilaihi subhanah ya. Orang jahiliyah menisbahkan sifat-sifat yang kurang untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah mempunyai anak, membutuhkan dan lelah, padahal mereka mensucikan ahli ibadah mereka dari sebagian sifat yang mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kajian berikutnya masalah yang ke-41 yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik para jamaah, belum ada pertanyaan ya masuk di dalam kolom komentar. Semoga ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan ada interaktif pertanyaan dari para pemirsa melalui kolom komentar, yang hal ini dengan harapan bisa kita jawab bersama ya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Marilah kita tutup ya kajian kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.